ala dunia wa kulli niyatin salihah para rasulillah sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa sunnah Malaikat Kutub Nabi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin wa dalilu alaihi la'ijul lin nadirin walakinna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin wa sallama wa adama ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani anna aqlal harami wasyubhati matrudun apa iki matrudun la yuwaffaqu lil ibadati illa yasluhu li khidmatillahi ta'ala illa kullu tahirin mutahharin illa kullu tahirin mutahharin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kedua dari
Al-faslul khamis fil batni wa hifdhihi. Perut dan penjagaannya. Perut dan penjagaannya. Ini wajib bagi kita untuk menjaga atau memelihara perut dari makanan yang haram, ya, dan syubhat. Selain menjaganya agar tidak berlebih-lebihan, menjaga dari makanan haram dan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu dari makanan halal, ya, halal, tapi berlebihan. Menjaga dari barang haram dan syubhat. Karena apa? Karena ada tiga lisalah sati umurin. Awalwa hadaron min nari jahannama. Yang pertama, takut terhadap api neraka. Seorang abid harus mampu, harus menjaga dari makanan haram dan syubhat. Sebagaimana Allah, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'iro. Itu. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, makan anak yatim secara zalim itu anak yatim ditinggal oleh bapaknya, masih belum dewasa anak yatim tersebut, ya, atau masih kecil, kemudian mempunyai beberapa harta peninggalan orang tuanya, terus dimakan atau disalahgunakan oleh ibunya, ya, atau keluarga yang lain, ya, keluarga yang lain, atau sudah tidak punya bapak dan tidak punya ibu, anak yatim mempunyai harta peninggalan banyak. Kemudian anak yatim tersebut belum dewasa kan belum ngerti. Nah, hartanya itu disalahgunakan oleh keluarganya, Nah, itu terus dimakan buat poya-poya apa segala macam. Itu namanya makan harta anak yatim secara zalim. Padahal anak yatim itu belum tentu miskin. Anak yatim itu belum tentu fakir, belum tentu miskin. Bisa saja mempunyai harta peninggalan orang tuanya. Nih, lain lagi dengan orang miskin, orang fakir.
orang fakir. Jadi anak yatim itu ada yang kaya, ya, ada yang miskin. Disantuni anak yatim, ya, anak yatim harus disantuni. Lah kalau anak yatimnya kaya, ya nggak disantuni. Beda dengan orang fakir, orang miskin. Orang miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Kalau orang fakir ya tidak punya pekerjaan, ya jelas kurang, itu fakir. Nah, kalau anak yatim, bisa saja anak yatim kaya, ya, anak yatim kaya sebelum dewasa, itu anak yatim sebelum dewasa. Terus orang tuanya meninggalkan harta banyak, perlu disantuni? Ya nggak usah disantuni, orang kaya, ya, orang kaya. Seperti kalian kan anak yatim, kalau sudah ada yang menyantuni, ya, sudah ada yang menyantuni, ya tidak usah atau tidak mendapat bagian zakat, ya, karena sudah ada yang nanggung. Anak yatim nanggung. Jadi hidupnya tidak terlunta-lunta, tidak meminta-minta. Yang paling kasihan anak yatim, sudah tidak punya ibu, tidak punya bapak, harta tidak punya, ya, harta tidak punya. Nah, itu selain daripada anak yatim, juga fakir, miskin, ya, atau fakir, jelas harus disantun, Jadi tidak semua anak yatim harus disantun. Tidak semua anak yatim harus disantuni. Oh, kalian kan sudah ada yang nanggung. Saya anak yatim, Pak. Beri saya. Kok diberi? Kan udah cukup. Kalau udah cukup berarti levelnya itu bukan miskin, bukan fakir, tapi sudah cukup. Yatim yang sudah cukup, ya, sudah cukup. Berarti anak yatim sudah cukup, jadi punya yang tanggung jawab, ada yang tanggung jawab, hartanya, apanya. Jadi tidak mendapat bagian zakat, enggak. Nah, kalau ini mah innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Makan harta anak yatim, anak yatim punya harta, terus dimakan oleh keluarganya secara zalim. Nah, karena anak itu belum dewasa, masih kecil, jadi tidak tahu, sehingga hartanya disalahgunakan oleh keluarganya. Innama yakuluna fi butunihim naro. Sebenarnya mereka menelan api dalam perutnya. Jadi memakan harta anak yatim
sama dengan itu, menelan api dalam perutnya. Ya, menelan api dalam perutnya. Anak yatim. Kalau yatim sekarang kan rata-rata yatim belum waktunya. Rata-rata yatim belum waktunya. Yang harus diperhatikan pendidikannya, apanya, segala macam. Lebih bahaya itu. Bahaya dari anak yatim yang sudah tidak punya ibu bapak. Sudah tidak punya ibu bapak. Mana? Wasaya selauna sa'iro, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, sa'ir, neraka sa'ir. Jadi neraka sa'ir itu untuk orang-orang yang memakan harta anak yatim. Anak yatim. Kasihan anak yatim. Ya. Bapaknya seorang, dia ditinggal. Yang dikasihani itu bukan hartanya, bukan ekonominya, tapi pendidikannya. Pendidikannya yang harus dikasihani itu, bagaimana pendidikannya, kelanjutannya gimana. Yang harus diperjuangkan adalah pendidikannya, bukan ekonominya. Karena termasuk orang mampu. Seorang pejabat meninggal, punya anak kecil, masih kecil, itu yatim yang tidak mendapat bagian zakat. Tidak usah diberi, nggak usah disantuni. Santuni itu anak yatim, malah terdaftar. Rata-rata terdaftar. Padu anak yatim, terdaftar anak yatim yang harus diberi. Padahal orang tuanya kaya, orang tuanya kaya. Sementara masih ada di bawahnya itu orang miskin, fakir. Nah, itu yang harus diperhatikan. Miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada enggak? Fuqara, masakin. Ya. Anak yatim ada enggak? Ada? Coba sebutkan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada 8 asnaf. Fakir, miskin. Ayo. Amil, gorim, sabilillah. Yatim ada enggak? Enggak ada kan? Nah, enggak ada. Yang 8 asnaf tidak ada. Tidak ada. Termasuk anak yatim yang miskin. Nah, kriterianya kriteria miskin atau kriteria fakir. Jadi dikelompokkan pada anak yang miskin, ada anak yang fakir. Bisa jadi kelompok orang-orang miskin, anak yatim yang miskin baru diberi. Kalau anak yatim yang kaya mah nggak usah diberi. Tidak usah diberi. Di sini banyak anak yatim sebelum waktunya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, api neraka akan lebih cepat menyambarnya. Ya, panaru aulabi.
masuk neraka itu lebih utama, ya, lebih utama. Kullu lahmin nabata min suktin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, api neraka akan lebih cepat menyambarnya. Masya Allah. Hati-hati makanan hati-hati. Jangan sampai makanan kalian, jadi jangan sampai kamu memakan bara api dalam perut. Hati-hati kalau makan itu, hati-hati. Dari mana? Kayak Nurdin, yatim, ya, tidak usah dikasihani karena sudah ada yang nanggung. Jadi kriterianya bukan fakir, bukan miskin lagi. Bukan fakir, miskin lagi. Makanya ada yang bagi-bagi, di sini nggak ada kan? Udah anak yatim ada, anak yatim ada. Perlu disantuni? Nggak perlu, tidak butuh, karena bukan kriteria orang miskin dan orang fakir, ya. Cuma perlu pendidikannya yang harus diperhatikan. Miskin dalam pendidikan, fakir dalam pendidikan, bukan miskin atau fakir dalam ekonomi. Ya, kecuali Nurdin isuk makan, sore untuk kamu pernah di sini pagi-pagi makan, ayo sore nungguan pemberian dari orang lain, ada nggak? Belum pernah kan? Ya, di sini belum pernah. Pagi makan, sore tidak, malamnya tidak, atau sehari tidak makan karena belum tidak ada santunan. Halo, santun air rajin teh ngadirikan pesantren, nampung anak yatim, terus mesti ditampung teh nawan nungguan bantuan dari luar. Ya, kalau ada bantuan, kalau tidak ada bangkrut itu yayasan atau pondok. Jadi ya jangan nunggu. Tapi kalau niatnya kita nyantuni anak yatim, ya pasti, bukan insya Allah, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bukan tipe anak yatim yang perlu dikasihani masalah ekonomi, tapi pendidikannya yang harus diperhatikan. Pendidikan, paham ya? Ya, paham. Jadi jangan merasa anak yatim yang perlu dikasihani. Kalau bisa mah anak yatim mengasihani. Jadi terima kasih, ya. Kalau kamu menerima bantuan, dikasihkan lagi kepada orang lain, itu namanya anak yatim yang berterima kasih. Terima bantuan dari luar, dikasihkan kepada orang lain, sehingga cuma jalan wungkul, lewat. Itu namanya anak yatim yang berterima kasih. Jadilah orang yang berterima kasihnya, alhamdulillah. Nampi bantuan dari luar, sumbangan dari luar, nanti diberikan lagi kepada orang lain. Nah, itu namanya terima kasih. Kasihkan lagi kepada orang lain. Catat itu. Apa yang kamu terima, berikan lagi kepada orang lain. Terima uang sekian, kasihkan lagi. Jadi jalan terus, muter terus. Dan setiap yang kita berikan, kita kasihkan kepada orang lain, kepada siapa saja, itu bernilai sodako. Sodako itu dilipat gandakan oleh Allah.
Bisa saja kamu menerima 10.000, ya, datangnya 100, ya, 200.000, berlipat-lipat. Jadi terima kasih. Terima kasih. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, api neraka akan lebih cepat menyambarnya. Lebih cepat menyambarnya. Pokoknya jangan sampai, ya, jangan sampai. Sering-sering sedekah. Dikhawatirkan, nah itu. Apa yang kamu makan, kupas. Makanan apa saja, barang apa saja yang kamu terima itu harus dikupas. Maksudnya disisihkan, bagi-bagi ke teman atau ke siapa. Setiap yang dibagikan itu punya nilai ibadah atau infak, sedekah. Kupas, jangan ditelan semuanya, ya, jangan ditelan semuanya. Nah, nanti yang dikupas atau yang diberikan kepada orang itu nilainya kan sedekah. Nah, nanti ada lagi, datang lagi, sehingga bingung nerima uang, bingung nerima harta, ya, karena barokah. Lain dengan kalau punya barang atau harta dikasih orang lain terus dimakan semuanya, bahkan tidak diberikan kepada orang lain. Wah, itu cuma sesaat, nilainya cuma sesaat, dimakan semua. Halal, iya halal, tapi kalau berlebihan jadi subhat, berlebihan jadi subhat. Antara halal dan haram, subhat itu israf, berlebihan. Jadi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani anna aklal harami wasubhati matrudun la yuwaffaqu lil ibadati. Wasani utawi kang kaping pindho iku anna aklal harami setuhune makan haram. Orang yang makan makanan haram, wasubhati dan subhat, matrubun la yuwaffaqu lil ibadati. Matrudun la yuwaffaqu lil ibadati, tidak akan diberi taufik, la yuwaffaqu, ya, dalam beribadah. La yuwaffaqu lil ibadati, tidak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Hidayah, bagian dari hidayah itu taufik. Kalau sudah tidak ada taufik dalam beribadah, ripuh. Sebab taufik itu gerentes dinu hate hayang migawe kasayan, ya, keinginan seseorang untuk melaksanakan kebaikan ibadah, itu namanya taufik. Terbersit di dalam hati, ingin melaksanakan. Kahayang. Ada enggak di dalam hati keinginan seperti itu? Tidak ada sama sekali. Wah, ini lebih bahaya. Hati kalau sudah tidak ada keinginan untuk beribadah, untuk berbuat baik, ya, itu sudah berarti sudah tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya itu, bahaya. Sebenarnya atuh aya-aya gerentes dinu hate hayang megawe kasayan,
ningali batur ngaji hayang ngaji, ningali batur ibadah hayang ibadah, ningali batur salat berjamaah hayang salat berjamaah. Nah, itu bagus. Itu namanya taufik. Ya. Setelah taufik itu keinginan ningali batur golebat ngabring ke masjid kabita hayang. Tapi tidak bisa melaksanakan. Batur sodako kabita aku sodako. Mun mah boga harta loba rek sodako bagus. Tapi tidak bisa melaksanakan. Nah, kalau langsung dikerjakan apa yang kita inginkan itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Jadi nilai taufik itu luar biasa. Kalau sudah tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wah, itu hati sudah kering, bahaya itu. Bahaya. Lihat, kita dengar orang adzan biasa wae. Ya, ada orang adzan kok biasa wae. Ada keinginan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu anu adzan yang gerak-gerak, yang berjamaah. Taufik gitu. Taufik. Kalau sudah tidak ada taufik di dalam hatinya, itu bahaya. Idla yasluhu lihidmatillahi ta'ala illa kullu tohirin mutahharin. Illa kullu tohirin mutahharin. Idla yasluhu, sebab orang seperti itu la yasluhu lihidmatillah tidak pantas berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang makan makanan haram dan subhat tidak akan diberi taufik dalam beribadah. Orang yang makan makanan haram dan subhat tidak akan diberi taufik dalam beribadah. Idla yasluhul lihidmatillah. Sebab orang seperti itu tidak pantas berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pantas ya, itu pantas. Kayak orang junub, itu tidak boleh masuk masjid, ya, tidak boleh megang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Orang yang punya junub dan punya hadas, padahal itu adalah perbuatan mubah, ya, perbuatan mubah, tidak boleh. Ya, orang yang punya junub saja tidak boleh, apalagi ini makan makanan haram. Makan makanan haram. Jadi tidak pantas berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhidmat. Jadi terpantas berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kullu tohirin mutahharin, kecuali orang yang suci dan bersih yang boleh berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, orang yang makan makanan haram dan subhat. An aklal harami was subhati matrudun la yuwaffaqu lil ibadati.
idla yasluhu lihidmatillahi ta'ala. Orang yang makan makanan haram dan syubhat tidak akan diberi taufik dalam beribadah. Lamun geus daya taufik, Masya Allah, ya, Masya Allah, ciloko. Qala Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, at-ta'atu mahzunatun fi khazainillahi ta'ala wa miftahuha ad-du'a wa asnanuhu al-halalu wa idza lam yakunil miftah asnanun fala yanfatihul babu wa idza lam yanfatihu babul khizanati kaifa yasilu ila ma fiha minat ta'ati. Qala Mu'adz Ar-Razi, kata Mu'adz itu Qala Mu'adz Ar-Razi, Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan bahwa at-ta'atu mahzunatun, taat itu tersimpan dalam gudang Allah. At-ta'atu mahzunatun fi khazainillah, taat itu tersimpan dalam gudang Allah. Fi khazainillah, dalam gudang Allah. Wa miftahuha ad-du'a, ya, wa miftahuha utawi kuncine, wa miftahuha ad-du'a utawi kuncine apa? Iku ad-du'a. Lubang kuncinya berupa doa. Wa yaftahuha ad-doa. Wa yaftahuha ad-doa, yang lubang kuncinya berupa doa. Wa asnanuhu al-halalu, wasnanuhu al-halalu, dan anak kuncinya adalah barang halal. Asnanuhu itu gigi, ada kunci, lubangnya, terus alat giginya, ya, giginya. Jadi kunci, terus berupa doa, dan anak kuncinya adalah barang haram, ya, barang haram, barang halal, barang haram. Wasnanuhu al halal, wa miftahuha doa, wasnanuhu al halal. At-ta'atu mahzunatun fi khazainillah wa miftahuha doa, wasnanuhu al halal. Taat itu tersimpan dalam gudang Allah, yang lubang kuncinya berupa doa, dan anak kuncinya adalah barang halal. Nah, anak kuncinya adalah barang halal. Faidza lam yakun lil miftahi asnanun fala yang fatihul babu. Jika anak kunci itu tidak ada, faidza lam yakun lil miftahi,
Jika anak kuncinya itu tidak ada, maka pintu tidak akan dapat dibuka. Maka pintu falayan fatihul babu, maka pintu tidak akan dapat dibuka. Jadi lamun teu boga kuncina, mana mungkin pintu itu dapat dibuka. Wa idza lam yanfatihu babul hizanati, wa idza lam yanfatih babul hizanati, ya, jika anak kunci itu tidak ada, maka pintu tidak akan dapat dibuka. Pintu tidak akan dapat dibuka. Kaifa yasilu ila ma fiha minat ta'at. Kaifa yasilu, bagaimana sampai atau bisa ila ma fiha minat ta'ati. Dan jika pintu tidak dapat dibuka, bagaimana seseorang dapat sampai kepada ta'at, minat ta'ati. Ya. Jadi menurut Imam Yahya bin Mu'ad, bahwa ta'at itu tersimpan dalam gudang-gudang Allah yang lubang kuncinya berupa doa dan anak kuncinya adalah barang halal. Ya, anak kuncinya adalah barang halal. Jika anak kunci itu tidak ada, maka pintu tidak akan dapat dibuka. Maksudnya, jika makanan yang kamu makan itu barang haram atau subhat, maka tidak akan sampai kepada taat. Ya, tidak akan terbuka kuncinya. Ngadoa, gimana mau diijabah? Orang makanannya penuh dengan haram. Ngadoa kok diijabah? Ya, jangan tidak diijabah. Periksa perut, ya, periksa perut, isinya apa? Ya, isinya apa? Pedut, apa? Isinya pedut wungkul, perut isinya pedut. Pedut dari barang haram, dari barang haram. Jadi tidak mungkin akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makanannya penuh dengan haram. Hati-hati. Pakaian apa yang kamu kenakan semua menentukan untuk diijabah doa. Ya, diijabah doa. Makanya sebelum berdoa itu ya harus benar-benar bersih, ulu tohirin mutoharin, suci dan ya harus suci, karena ya itu tadi ta'atu mahzunatun fi khazainillah wa miftahuha ad-doa wa asnanuhu al-halal. Catat itu. Ta'atu mahzunatun fi khazainillah wa miftahuha ad-doa wa asnanuhu al-halal. Taat itu tersimpan dalam gudang-gudang Allah yang lubang kuncinya berupa doa, lubang kuncinya berupa doa, ya, dan anak kuncinya adalah barang halal. Anak kuncinya adalah barang halal. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan moga kita terhindar dari makanan yang haram, dari makanan yang haram. Jadi kita berdoa itu berdoa kepada Allah, jangan minta surga. Ya, berdoa kepada Allah jangan minta surga. Umat Islam jangan terlalu banyak minta surga, minta surga. Karena umat Islam itu udah pasti masuk surga.
Kalau udah pasti masuk surga, ngapain dipinta lagi? Tapi mintalah doa agar terhindar dari neraka, agar kita terhindar dari neraka. Ya, Allahumma Allahumma apa? Agar terhindar dari neraka. Tiap pada sholat, Allahumma ajurna minanar, Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna minanar. Jauhkan dari api neraka. Kenapa Pak? Kau tidak minta surga? Ngapain surga dipinta? Karena orang mukmin, orang muslim udah pasti masuk surga. Ya, udah pasti masuk surga itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu udah pasti masuk surga. Cuma kadina bulat jadi lama di neraka. Tapi kalau kita minta terhindar dari perbuatan atau dari neraka agar tidak dimasukkan ke dalam neraka, atau mohon dihindarkan dari neraka. Nah, kalau terhindar dari neraka, udah pasti masuk surga, ya, udah pasti masuk surga. Tapi orang masuk surga biasa aja ke neraka dulu, ke neraka dulu. Yang dipinta ke Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, masukkan adkhilna fi jannah, surga, ya surga. Ingat, tidak ada jaminan. Ya masuk surga tanpa berdoa pun masuk surga, karena pernah membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walaupun dalam waktu akad nikah. Waktu akad nikah asyhadu alla, ya Allah, encan ge ijab kabul geus asaduaan wae. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaditu teh lebeng tu naon-naon sagala tara salat, tara zakat, tara korupsi, tara pokokna mah korupsi tara, salat tara, taat tara, sagala tara, campur aduk. Tara maling, tara. Ya, tara salat, tara. Nah, itu tapi punya modal syahadat. Masuk surga. Orang mukmin itu pasti masuk surga. Ngan terakhir di nerakana hubul lillah. Tapi kalau kita minta Allahumma ajurna, Allahumma ajirna minan nar. Makanya berdoa itu harus benar-benar Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Bebaskan kami dari neraka, ya. Dari neraka. Kalau terbebas dari neraka otomatis surga. Tapi kalau masuk surga bisa saja masuk ke singgah dulu di neraka. Paham? Ya, mintalah doa agar terhindar dari neraka. Jangan terlalu banyak minta surga. Ya ilahi lastul firdausi a'la itu ya begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima Rabbi faqihna wa fiqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana limna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi
wa faqi'alana wa qorobatil lana fi dinina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.